Pengujian hipotesis. Kita lihat dulu definisinya. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Nah, suatu hipotesis tidak bisa kita katakan benar atau salah kecuali kita memeriksa seluruh populasi sehingga barulah kita bisa menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah. Nah, penerimaan hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, bukan karena hipotesis itu benar. Sebaliknya, penolakan hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, bukan karena hipotesis itu salah. Hal ini menyebabkan para statistikawan dan peneliti memulai pekerjaannya terlebih dahulu dengan membuat hipotesis yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Nah, hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak tersebut dinamakan dengan hipotesis nol atau ditulis dengan H0 dan sering digunakan untuk menyatakan kondisi yang menjadi dasar perbandingan. Nah, penolakan H0 tersebut membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif atau dinamakan dengan H1. Nilai H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter dan ditulis dalam bentuk persamaan. Sementara nilai H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan dan ditulis dalam bentuk pertidaksamaan, yaitu tanda besar, tanda kecil, besar, atau tidak sama. Nah, kita lihat contoh. Sebelum tahun 2010, calon mahasiswa Universitas A melakukan pendaftaran secara manual, dan setelah tahun 2010, calon mahasiswa universitas tersebut melakukan pendaftaran secara online. Berarti di sini ada dua cara, manual dan online. Seorang staf ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa dengan sistem online akan lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Nah, di sini staf ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu dibutuhkan secara online lebih cepat daripada sistem manual. Nah, di sini berarti kita ambil hipotesis awalnya adalah rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem manual. Nah, jika staf tersebut akan mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak sehingga pendapatnya dapat diterima. Jika dengan sistem manual, dibutuhkan waktu rata-rata pendaftaran 50 menit. Jika kita ingin menguji pendapat staf tersebut, maka hipotesis awal dan alternatifnya dapat kita tulis seperti ini. H0-nya yaitu mu sama dengan 50. Berarti di sini kita gunakan tanda sama dengan karena parameternya harus pasti, yaitu mu sama dengan 50 menit. Di mana sistem online dan sistem manual tidak berbeda. Waktu yang dibutuhkan tidak berbeda. Nah, sementara staf itu ingin pendapatnya diterima, yaitu sistem online lebih cepat daripada sistem manual, yaitu mu kecil dari 50 atau waktu yang dibutuhkan oleh sistem online lebih kecil dari 50 menit atau lebih cepat daripada sistem manual. Kemudian di sini ada catatan. Penolakan atau penerimaan hipotesis dapat membawa kita pada dua jenis kesalahan atau galat atau disebut juga dengan error, yaitu galat jenis pertama, di mana kita menolak hipotesis nol yang benar. Nah, ini dilambangkan dengan alfa atau disebut juga dengan taraf nyata uji. Kemudian galat jenis 2, yaitu kita menerima hipotesis nol yang salah dan notasinya adalah beta. Nah, dalam hal ini untuk menentukan nilai alfa pada pengujian hipotesis, prinsipnya sama dengan menentukan nilai alfa pada pendugaan parameter. Sekarang kita lihat prinsip pengujian hipotesis yang baik adalah meminimalkan nilai alfa dan beta. Dalam perhitungan, nilai alfa dapat dihitung, sementara nilai beta hanya bisa dihitung jika nilai hipotesis alternatifnya sangat spesifik. Nah, di sini prinsip pengujian hipotesis adalah perbandingan nilai statistik uji Z-hitung atau T-hitung. Z-hitung jika sampelnya besar, T-hitung jika sampelnya kecil, dengan nilai titik kritis atau Z-tabel dan T-tabel.
Titik kritis adalah nilai yang menjadi batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Nilai alfa pada Z atau T tergantung dari arah pengujian yang dilakukan. Nah, di sini terdapat dua jenis arah pengujian hipotesis. Yang pertama, uji satu arah. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu arah itu bisa kita tulis seperti ini. Jika H0 yaitu theta sama dengan 0, hipotesis awalnya, kemudian hipotesis alternatif atau H1-nya theta besar dari theta 0. Nah, di sini kalau kita gambarkan dalam kurva, karena tandanya besar, berarti wilayah kritisnya itu berada di sebelah kanan dari kurva. Nah, ini disebut sebagai daerah penolakan H0. Sementara daerah yang sebelah kiri yang bersih disebut daerah penerimaan H0. Nah, kemudian ini adalah titik kritis. Titik kritis itu berarti nilai dari Z alfa atau nilai dari T alfa. Uji satu arah juga berlaku jika tanda untuk hipotesis alternatifnya adalah kecil. Kecil berarti di sini H0-nya theta sama dengan theta 0, H1-nya theta kecil dari theta 0. Kemudian untuk kurvanya, daerah penolakan H0-nya berada di sebelah kiri di sini. Kemudian daerah penerimaan H0-nya berada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita lihat uji dua arah, pengajuan H0 dan H1 dalam uji dua arah. Nah, di sini tanda untuk hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan, di mana daerah penolakan H0-nya terbagi dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dengan demikian nilai alfanya juga dibagi dua, sehingga di sini titik kritisnya adalah min Z alfa per 2 atau min T, kemudian Z alfa per 2 atau T alfa per 2. Nilai alfa dibagi dua karena diletakkan pada kedua sisi selang. Penggunaan Z atau T tergantung ukuran sampelnya. Nah, terakhir di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan formulasi H0 dan H1. Kemudian tentukan statistik uji, apakah kita menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z digunakan jika sampelnya besar atau besar sama 30, dan uji T digunakan jika sampelnya kecil dari 30. Kemudian yang ketiga, menentukan arah pengujian, apakah kita gunakan satu arah atau dua arah. Jika kita gunakan satu arah, berarti tandanya bisa besar atau kecil, kita gunakan salah satu. Jika ujinya dua arah, berarti tandanya adalah tidak sama. Tidak sama ini berarti kita tentukan untuk tandanya yang besar dan tandanya yang kecil, dan alfanya dibagi dua. Kemudian memilih taraf nyata pengujian, apakah kita gunakan alfa atau alfa per 2 tergantung arah pengujian, dan setelah kita peroleh nilai alfanya, kita tentukan nilai tabelnya. Selanjutnya menentukan titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. Selanjutnya melakukan uji statistik, yaitu mencari nilai statistik hitung. Terakhir adalah membuat kesimpulan apakah kita menerima atau menolak H0. Sebagai tambahan, pada uji satu arah tadi, untuk tandanya besar berarti karena daerahnya berada di sebelah kanan kurva, di sini kita gunakan Z-nya positif. Nah, sementara itu untuk tanda yang kecil, berarti daerah penolakannya berada di sebelah kiri, maka Z-nya kita gunakan tanda negatif, karena di sini itu nilainya 0, berarti di sebelah kirinya negatif, di sebelah kanannya positif.